Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan mematuhi protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Kita bertemu kembali bersama saya, Ibu Sulistiani, pengampu mata pelajaran PPKN kelas 11. Anak-anak, marilah kita simak bersama-sama tampilan slide dengan materi pengertian hukum, karakteristik, jenis, dan tujuannya. Pengertian hukum. Apa yang dimaksud dengan hukum? Hukum adalah suatu sistem peraturan yang regulasi yang di dalamnya terdapat aturan dan sanksi yang memiliki tujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menegakkan keadilan, dan menjaga ketertiban, serta mencegah terjadinya kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Pengertian hukum menurut para ahli. 1. Plato. Hukum adalah seperangkat aturan yang teratur, yang mengikat baik hakim maupun masyarakat. 2. JCT Simorangkir. Hukum adalah segala peraturan yang mengikat dan menentukan segala tingkah laku masyarakat yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang. 3. Profesor Van Kan. Hukum adalah standar hidup yang sangat penting, di mana tujuannya adalah melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat suatu negara. Unsur-unsur di dalam hukum itu ada 4, yaitu 1. Mengatur tingkah laku setiap warga negara. Maksudnya, hukum di sini berusaha untuk mengatur interaksi antara individu dengan masyarakat melalui undang-undang atau hukum. 2. Hukum dibuat oleh lembaga khusus negara. Maksudnya, bahwa yang membuat hukum itu adalah badan yang berwenang atau badan resmi, misalnya undang-undang dan KUHP. 3. Setiap peraturan bersifat memaksa. Maksudnya, bahwa semua warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku dan apabila melanggarnya akan mendapatkan sanksi. 4. Ada hukuman atau sanksi bagi yang melanggar. Maksudnya, hukum diberikan kepada setiap pelanggar sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum. Jenis-jenis hukum. Itu ada 8 jenis, yaitu 1. Jenis hukum berdasarkan sumbernya. Ada 5, yaitu undang-undang, hukum adat, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Yang kedua, jenis hukum berdasarkan isinya, yaitu hukum privat atau khusus dan hukum publik atau hukum umum. Yang ketiga, jenis hukum menurut bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Maksud dari hukum tertulis itu adalah hukum yang dibuat secara tertulis, seperti undang-undang. Kemudian yang hukum tidak tertulis, itu hukum yang tidak ditulis tetapi ditaati oleh seluruh masyarakat. 4. Jenis hukum menurut tempatnya.
yaitu hukum nasional atau hukum dalam suatu negara, dan hukum internasional, hukum yang berlaku untuk seluruh dunia. Yang kelima, hukum berdasarkan wujudnya, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. 6. Jenis hukum berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu hukum material dan hukum formal. 7. Jenis hukum berdasarkan sifatnya, yaitu hukum absolut atau mutlak dan hukum mengatur, jadi mengikat, mengatur semua orang. Yang ke-8, jenis hukum berbasis waktu, yaitu hukum ada ius constitutum, ius constituendum, dan hak asasi. Tujuan hukum. Tujuan hukum yaitu 1. Mengatur interaksi antara manusia dalam masyarakat. 2. Memberikan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman bagi seluruh anggota masyarakat. 3. Mengupayakan kemakmuran seluruh anggota masyarakat. 4. Pelaksanaan dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. 5. Menjadi pemandu bermasyarakat bagi semua anggota masyarakat. 6. Sebagai sarana aplikasi dalam proses pembangunan negara. Dari materi yang telah dipaparkan di atas tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap tatanan masyarakat di dalam suatu negara harus berlandaskan hukum yang bersifat mengikat dan adil. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kepentingan bersama dan kesejahteraan bersama. Anak-anakku, demikianlah pembelajaran hari ini. Ibu berpesan, semoga kalian selalu mematuhi hukum. Di antaranya adalah mematuhi protokol kesehatan, yaitu cuci tangan sesuai dengan aturan, kemudian pakai masker bila bepergian, dan jaga jarak dengan orang-orang di sekitar. Semoga apa yang sudah saya berikan dapat bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.